Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يقول نبينا صلوات الله وسلامه عليه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mana kita masih diperkenankan dengan seizin Allah untuk kembali melanjutkan pelajaran kita mengenai Al-Qawaidul Arba' dan penjelasannya. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membaca mengenai al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa pada kaidah yang kedua diterangkan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala bahwasanya alasan mereka al-musyrikun berdoa ataupun menyeru yang selain Allah tabaraka wa ta'ala adalah dalam rangka at-taqarrub wa talabus syafa'ah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan juga mencari asy-syafa'ah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian diterangkan pula bahwa asy-syafa'ah syafa'atan. Syafa'ah itu ada dua. Syafa'atun manfiyah wa syafa'atun musbatah. Syafa'ah yang ditiadakan dan syafa'ah yang ditetapkan. Kemudian mengenai asy-syafa'ah al-manfiyah, yaitu syafa'ah yang ditiadakan, yaitu syafa'ah yang diminta dari selain Allah
dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang suatu hari di mana tidak ada jual beli padanya, tidak ada pertemanan padanya, dan tidak pula syafaat. Dan orang-orang yang kafir itu adalah orang-orang yang zalim. Syafaat yang ditiadakan dalam ayat ini pada hari kiamat nanti, yaitu syafaat yang diminta dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, syafaat syirkiyah. Sedangkan asy-syafa'atul musbatah, syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang diminta dari Allah Tabaraka wa Ta'ala saja, dan dengan seizinnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 255, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Siapakah yang bisa memberi asy-syafa'ah di sisinya kecuali dengan seizinnya? yakni tidak ada seorang pun yang bisa memberi asy-syafa'ah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali dengan seizin Allah. Dan orang yang diizinkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah orang yang diridhai oleh Allah ucapannya dan perbuatannya, yaitu ahlu tauhid, orang-orang yang mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam perkara ibadah. Kita membaca asy-syarh yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Qala asy-syarh, penjelasannya, yakni penjelasan dari kaidah yang kedua. Qala wa muqtada hadhihi al-qa'idati anna alladhina 'abadu ghayra Allah lam ya'buduhum ala annahum hum alladhina khalaqu hadha al-qaum. Kandungan kaidah ini bahwasanya orang-orang yang menyembah selain Allah tidaklah mereka mengibadahi yang selain Allah itu atas dasar bahwa mereka yang selain Allah mampu menciptakan alam ini. Wa humul ladzina razaqu man fi, dan bahwasanya merekalah yang telah memberi rezeki kepada siapa yang ada di dalamnya. Wa humul ladzina ahyau al-ahya'a wa amatul mauta, dan merekalah yang menghidupkan orang-orang yang hidup dan mewafatkan orang-orang yang telah mati. Ini tidak diyakini oleh mereka-mereka yang mengibadahinya. Wala annahum humul ladzina yunziluna al-ghaitha minas sama', tidak pula mereka meyakini bahwasanya mereka itu mampu menurunkan hujan dari langit. Aw annahum alladzina yunbituna an-nabata minal ardh, atau merekalah yang bisa menumbuhkan berbagai tanaman dari bumi.
kullu dzalika ma kanu ya'taqiduna annahum yatasarrafuna fihi. Semua itu tidaklah mereka meyakini bahwa mereka yang selain Allah mampu berbuat padanya. Artinya bahwa mereka tidak meyakini yang selain Allah itu yang menciptakan alam ini, yang selain Allah itu yang memberi rezeki kepada alam ini, yang selain Allah itu yang menghidupkan, yang mematikan, atau yang menurunkan hujan dari langit, atau yang menumbuhkan tumbuhan dari bumi. Ini semuanya tidak diyakini oleh mereka. Mereka tetap meyakini bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah menciptakan alam ini, yang telah memberi rezeki kepada alam ini, yang telah menghidupkan, yang telah mematikan, yang telah menurunkan hujan, yang telah menumbuhkan berbagai tumbuhan dari bumi. Mereka yakini ini semua adalah kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala dan tidak yang selainnya. Walakin, namun, kana qawluhum wa hujjatuhum annahum ma'abaduhum min ajli ay yashra'u lahum indallah. Namun, ucapan mereka dan alasan mereka bahwasanya mereka mengibadahi mereka yang selain Allah itu min ajli ay yashra'u lahum indallah, karena agar mereka bisa memberi asy-syafa'ah untuk mereka yang mengibadahinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haitsu qalu, yang mana mereka mengucapkan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Az-Zumar ayat yang ketiga. Mereka mengatakan, tidaklah kami mengibadahi mereka itu kecuali agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi berhala-berhala, sesembahan-sesembahan dan peribadatan-peribadatan yang mereka serahkan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, tujuannya adalah agar yang disembah, agar yang diibadahi itu mendekatkan mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Bukan karena alasan mereka ingin menyekutukan Allah. Wahai fuqalu, mereka juga mengatakan, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka mengatakan bahwa mereka ini, yaitu yang mereka sembah dari selain Allah, syufa'auna indallah, adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Mereka yang akan memberi bantuan, memberikan asy-syafa'ah untuk keselamatan kami nanti di sisi Allah. Yunus ayat yang ke-18. Qala fama kana ahadun minhum ya'taqidu anna tilkal alihata takhluqu aw tarzuqu aw tuhyi aw tumitu, kullu dzalika lam yakun. Tidaklah salah seorang di antara mereka meyakini bahwa sesembahan-sembahan itu menciptakan atau memberi rezeki atau menghidupkan atau mematikan. Semua itu tidak ada. Artinya mereka tidak meyakininya. Wa idza kana al-amru kadzalik fayajibu an natayaqqana anna ha'ula'il qaum alladziina kanu ya'taqiduna hadzal i'tiqad qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastaba'a dima'ahum wa ghanama amwalahum wa sabba nisa'ahum wa atfalahum. Apabila perkaranya demikian itu, maka haruslah kita meyakini bahwasanya mereka, kaum tersebut yang dahulu mereka meyakini dengan keyakinan ini, yaitu mereka dahulu meyakini bahwa yang mereka sembah dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mereka ibadahi dari selain Allah Tabaraka wa Ta'ala,
yang mereka seru dari selain Allah tabaraka wa taala hanya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah atau sebagai pemberi syafaat mereka di sisi Allah, ya. Maka mereka yang meyakini keyakinan ini, qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka, wastabaha dima'ahum, dan menghalalkan darah mereka, wa ghanama amwalahum, dan merampas harta-harta mereka, wa sabba nisa'ahum wa atfalahum, dan menawan wanita-wanita mereka dan anak-anak keturunan mereka. Ya. Nah, maka demikian pula siapapun yang melakukan peribadatan kepada selain Allah, penghambaan diri kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menyeru kepada selain Allah, maka dia mendapatkan hukum yang sama. Ya. Dia diperangi oleh penguasa muslimin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi mereka al-musyrikin. Ya. Kemudian halal darah mereka. Artinya bahwa mereka terkena sanksi eksekusi mati. Ya. Hukumnya adalah hukum mati dan tidak ada tawar-menawar kecuali kalau mereka taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Wa ghanama amwalahum, dan mereka juga sebagaimana dahulu kaum musyrikin boleh untuk dirampas harta-harta mereka, diambil harta-harta mereka. Dan demikian pula dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tabba nisa'ahum wa atfalahum, menawan wanita-wanita mereka dan anak-anak keturunan mereka. Ya. Semua ini ya, mereka diperangi, kemudian darahnya dihalalkan, hartanya dirampas, kemudian wanita dan anak-anak kecilnya ditawan. Ini adalah urusan para penguasa muslimin. Ya. Bukan urusan personil-personil, pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, aliran-aliran, organisasi-organisasi, atau lembaga-lembaga dakwah, atau apa saja bentuknya. Ya. Yang berhak melakukan ini semua kepada mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan syirik adalah penguasa muslimin. Ya. Kalau yang melakukan syirik itu adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang belum pernah masuk ke dalam Islam, maka mereka diberi 3 pilihan. Ya. Mereka harus memilih salah satu daripada ketiganya. Imma mereka masuk ke dalam Islam, ditawarkan kepadanya Islam, dan ini yang pertama diajukan kepada mereka, ad-da'wah ilal Islam, wa imma mereka membayar upeti. Ya. Wa imma mereka diperangi. Ya. Mereka diperangi. Naam. Ini kalau mereka tidak mau tunduk kepada penguasa muslimin dengan membayar upeti dan tidak pula mau masuk ke dalam Islam sebelumnya. Baik. Tetapi kalau mereka itu adalah suatu kaum yang mereka adalah muslimun, kemudian di dalam keislaman mereka melakukan perbuatan syirik yang menyekutukan Allah tabaraka wa taala, sebelum ditegakkan ini semua, maka mereka yustatabun. Ya. Mereka dimintai taubatnya. Kalau mereka bertaubat dari perbuatan mereka, mereka kembali masuk ke dalam Islam dan diperlakukan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Kalau mereka tidak mau taubat, maka penguasa yang memutuskan hukum eksekusi mati. Ya. Kalau mereka sebuah kaum yang berada di sebuah tempat, maka sudah saatnya mereka diperangi oleh penguasa muslimin.
Nah, ini tatkala mereka tidak mau taubat dan kembali kepada Islam. Nah, dan siapapun di dalam wilayah kaum muslimin yang melakukan perbuatan syirik, walaupun itu secara pribadi dan individu, maka dia diajak untuk bertaubat kembali kepada Islam. Kalau dia bertaubat maka diterima taubatnya, kalau tidak maka ditegakkan atasnya hukum yang telah disebutkan, yaitu dia dijatuhkan hukuman mati dan dihalalkan darahnya karena dia telah menjadi kafir dengan perbuatan syirik tersebut. Naam. Qala idza alimna dzalik alimna anna man kana fi hadha az-zaman ya'budu ghayra Allah wa yaz'umu anna fihi al-wilayata allati taj'aluhu muqarriban ila Allah aktsara min ghairihi. Apabila kita mengetahui yang demikian itu, alimna, maka kita tahu anna man kana fi hadzal zaman, bahwasanya barang siapa yang ada di masa ini ya'budu ghairallah, dia mengibadahi selain Allah, wa yaz'umu anna fihi alwilayah, dan dia menyangka bahwasanya pada dirinya ada alwilayah, ada kewalian, allati taj'aluhu muqarriban ila Allah, yang bisa membuatnya mendekatkan seorang kepada Allah, aktsara min ghairihi, lebih besar daripada yang selainnya, lebih banyak daripada yang selainnya, wa anna Allah la yaruddu lahu syafa'ah, dan bahwasanya Allah tidak akan menolak syafaatnya, wala yarfudhu lahu talaban, dan tidak pula akan menolak permintaannya. Man i'taqada dzalik fa innahu yu'tabaru musyrikan syirkan akbar mukhrijan minal millah. Maka barang siapa yang meyakini demikian itu, maka dia dianggap sebagai seorang musyrik dengan kesyirikan yang besar dan mengeluarkan daripada Islam. Nah, orang yang menyekutukan Allah, mengibadahi selain Allah, kemudian orang yang menyangka bahwa dia punya kewalian yang dengannya dia bisa mendekatkan orang lain kepada Allah, dan bahwasanya Allah tidak akan pernah menolak syafaatnya dan permintaannya, karena dia punya kedudukan di sisi Allah. Orang yang meyakini seperti ini maka dia kafir, keluar dari Islam, musyrik, mukhrijun minal millah, kharijun anil millah, musyrik yang keluar daripada al-Islam. Nah, bagaimana dia menyangka bahwa dia punya kedudukan sampai-sampai dia bisa mendekatkan orang lain kepada Allah, memberi syafaat kepada orang lain dan memintakan sesuatu untuk orang lain di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah tidak akan bisa menolaknya. Berarti dia menyaingi Allah tabaraka wa ta'ala, berarti dia berkuasa selain Allah tabaraka wa ta'ala, padahal para anbiya dan para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka adalah manusia-manusia yang sangat dekat dan sangat dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imamur rusuli wal anbiya wa afdalul khalqi alal itlaq, beliau tidak semua permintaannya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tidak semua doanya dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bahkan sebagian apa yang beliau minta ditegur oleh Allah tabaraka wa ta'ala bahwa permintaan itu tidak benar, Dan ini datang dalam riwayat-riwayat, di antaranya seperti permintaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang melaknat beberapa orang dari kalangan musyrikin pada waktu itu. Kemudian Allah tabaraka wa taala menegur nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pernyataan laisa laka minal amri syai'un
engkau tidak punya kuasa apa-apa sedikit pun atas mereka. Nah, dan dilarang beliau untuk mendoakan laknat atas mereka itu. Dan ternyata Allah Tabaraka wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam Islam, memberi mereka hidayah kepada Islam dan baik keislaman mereka. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala terluka wajahnya di perang Uhud, beliau menyatakan, ma aflaha qaumun syajju nabiyahum, tidaklah beruntung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Allah juga disebutkan dalam riwayat menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak punya sesuatu kuasa daripada urusan itu. Nah, juga demikian permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam As-Sahih bahwasanya beliau meminta 3 hal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan yang satu ditolak, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala menolak permintaan beliau agar tidak menjadikan keretakan umat ini pada diri mereka sendiri. Nah, ini semua menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang dekat dengan Allah, makhluk yang sangat dicintai oleh Allah, tetap saja sebagian dari doa beliau ditolak oleh Allah dan tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang yang dia bukan nabi, bukan rasul, apalagi menempati kedudukan orang yang paling utama daripada kalangan anbiya dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, tiba-tiba dia mengaku bahwa dia memiliki syafaat di sisi Allah, memiliki kewalian di sisi Allah, memiliki permintaan yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah keyakinan yang menyekutukan kekuasaan Allah, seolah-olah dia telah membuat tandingan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka barang siapa yang meyakini demikian itu, fahuwa musyrik syirkan akbar kharijun anil millah, dia keluar daripada Islam. Naam. Qala ilman bi anna asy-syafa'ata tanqasimu ila qismain. Yang perlu diketahui bahwasanya asy-syafa'ah terbagi kepada 2 bahagian. Sebelum kita menjelaskan apa itu pembagian asy-syafa'ah, maka kita harus tahu apa makna daripada asy-syafa'ah. Makna daripada asy-syafa'ah yaitu at-tawassut. At-tawassut lil khair fi husulil khair. At-tawassut lil khair fi husulil khair, yaitu menjadi perantara bagi orang lain, menjadi perantara bagi orang lain di dalam meraih kebaikan, di dalam mendapatkan kebaikan. At-tawassut lil khair fi husulil khair atau fi daf'i syarr, memperantarai orang lain untuk meraih kebaikan atau menolak keburukan. Ini disebut dengan asy-syafa'ah. Dan asy-syafa'ah itu harus terwujud padanya 4 rukun. Ya. Ada yang meminta asy-syafa'ah ada yang memberi asy-syafa'ah, ada yang mengabulkan permintaan dalam asy-syafa'ah, dan asy-syafa'ah itu sendiri.
Sebagai contoh, kita sebutkan untuk kita mengetahui arkan asy-syafa'ah, yaitu seperti seorang yang datang kepada saudaranya yang punya kedudukan di sebuah pemerintahan dalam rangka untuk dia mendapatkan pekerjaan dari kepala dinas misalnya, ya, maka orang yang datang meminta syafa'ah ini disebut dengan al-masyfu' lahu, orang yang ingin diberi asy-syafa'ah, ya, al-masyfu' lahu, orang yang ingin diberi asy-syafa'ah, sehingga dia datang untuk meminta asy-syafa'ah. Yang kedua, orang yang punya kedudukan di dalam pemerintahan tersebut disebut dengan asy-syafi', orang yang akan memberi syafa'ah, ya. Kemudian kepala dinas disebut dengan al-masyfu' ilaih, al-masyfu' ilaih, orang yang bisa mengabulkan apa yang diminta di dalam asy-syafa'ah, ya. Orang yang bisa mengabulkan apa yang diminta dalam asy-syafa'ah. Kemudian asy-syafa'ah itu sendiri adalah permintaan orang itu untuk diberikan pekerjaan, ya. Nah, permintaan orang itu untuk diberikan pekerjaan lewat saudaranya yang punya kedudukan dalam pemerintahan tersebut. Nah, maka ini contoh syafa'ah yang diperbolehkan, yang mubah dalam urusan duniawiyah. Ya. Seorang datang kepada saudaranya yang punya kedudukan di pemerintahan untuk memberikan rekomendasi agar dia diberi pekerjaan oleh kepala dinas yang punya kuasa untuk membagi-bagi pekerjaan di dalam instansi yang diinginkan. Baik, maka ini adalah bentuk asy-syafa'ah. Asy-syafa'ah yang diperbolehkan dalam urusan duniawiyah, karena dalam perkara yang dimampu dan dibisa oleh yang selain Allah tabaraka wa ta'ala, urusannya adalah urusan dunia. Nah, kalau kita contohkan kepada asy-syafa'ah asy-syirkiyah, seperti seorang yang datang ke kuburan wali, ya, dia minta agar dosanya diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala, tapi mintanya kepada si wali, ya. Maka di sini terjadi asy-syafa'ah asy-syirkiyah, ya. Al-masyru' lahu, orang yang ingin diberi asy-syafa'ah adalah orang yang datang kepada kuburan wali dan berdoa, ya. Kemudian yang memberikan asy-syafa'ah asy-syafi' adalah wali yang telah meninggal tadi, ya. Yang dia harapkan bahwa wali itu akan memintakan ampun di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Kemudian al-masyru' ilaih, yang mampu atau yang bisa memberikan apa yang dikabulkan adalah, yang bisa mengabulkan apa yang diminta adalah Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Ini al-masyru' ilaih. Kemudian asy-syafa'ah adalah apa yang dia minta dalam doanya tersebut, ya. Kenapa dinyatakan syirik? Karena dia datang meminta asy-syafa'ah kepada asy-syafi' dalam keadaan asy-syafi' tidak mampu melakukannya, ya. Beda halnya kalau dia meminta asy-syafa'ah dari seseorang yang mampu melakukannya, ya. Nah, misalnya seorang datang ke kuburan wali dan dia minta dari wali tersebut agar dosanya diampuni oleh Allah. Wali itu sudah meninggal, dia tidak mendengar, dia tidak melihat, dia tidak punya kuasa untuk mengampuni dosa. Yang punya kuasa mengampuni dosa adalah Allah tabaraka wa ta'ala, ya. Maka tatkala dia datang ke kuburan wali
dengan permintaan bahwa wali itu akan mengampuni dosanya, berarti dia meyakini sesuatu yang memiliki kekuatan ghaib pada wali tersebut. Ya. Dan mesti itu, setiap orang yang datang ke kuburan wali kemudian memintakan ampun, meminta diampuni dosanya oleh wali tersebut, mesti dia meyakini bahwasanya wali itu punya kuasa untuk mengampuni dosa. Dia bisa mendengar, dia bisa melihat. Ya. Nah, maka ini adalah perbuatan syirik, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kemudian jikalau seandainya dia beralasan bahwa saya datang kepada wali bukan dalam rangka saya meyakini bahwa wali itu bisa mengampuni dosa, tapi saya berdoa kepadanya supaya dia nanti yang menyampaikan kepada Allah, supaya dia yang mendekatkan kami kepada Allah, ya, supaya dia yang memberi syafaat di sisi Allah. Ini juga syirik. Alasannya persis seperti alasan kaum musyrikin yang dahulu diperangi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena dia telah menyerahkan sebagian ibadah kepada yang selain Allah. Semestinya kalau dia ingin benar-benar minta kepada Allah, serahkan ibadahnya kepada Allah. Dia doa sama Allah, bukan kepada wali. Ya. Dia meminta kepada Allah, menyeru kepada Allah, bukan kepada si wali. Karena wali itu tidak memiliki apa-apa. Apalagi setelah dia meninggal, dia adalah seperti orang-orang yang meninggal lainnya. La yasma' wa la yubsir wa la yaqdir ala syai'. Dia tidak bisa mendengar, dia tidak bisa melihat, dan dia tidak punya kuasa apa-apa atas segala sesuatu. Bahkan para wali yang sudah meninggal, yang mereka yakini sebagai wali tersebut, mereka yus'alun fi kuburihim. Ya, mereka itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di kuburan-kuburan mereka. Mereka sedang bertaruh dengan nasib mereka, mempertanggungjawabkan amal perbuatan mereka sendiri dalam kuburan mereka. Apalagi ingin menyelamatkan orang lain. Mereka saja belum tentu selamat. Belum tentu dia punya dosa diampuni oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana dia akan mengampuni dosa orang lain atau memberi syafaat di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, maka di antara syafaat, ya, ada syafaat manfiyah, ya, dan syafaat musbatah. Syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat manfiyah, syafaat yang ditiadakan itu sebenarnya ada dua bagiannya. Ada yang syirik dan ada yang hukumnya hanya haram, walaupun bukan syirik. Ya. Demikian pula syafaat musbatah, ada yang hukumnya adalah ibadah. Syafaat yang ditetapkan itu ada yang hukumnya adalah ibadah dan ada yang hukumnya mubahah, hanya perkara yang diperbolehkan saja. Baik. Ala kulli hal, ini adalah pembahasan yang membutuhkan rincian lebih. Namun kita cukupkan dulu sampai di sini. Saya sudahi wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Jika melakukan sedekah agar dengan niat agar diberi ganti yang berlipat ganda, apakah termasuk dalam kategori ikhlas? Misalnya sedekah 20.000, kemudian niatnya ingin mendapatkan 40.000 atau kelipatannya. Nah, sekarang kamu mau sedekah atau mau jual beli? Mau dagang? Kalau mau dapat keuntungan duniawi ya seperti ini, ya jualan saja. Kan gitu. Kalau sedekah, orang yang ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan mengharapkan ridha Allah dan pahala di sisi Allah, yaitu surganya. Dinyatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya bahwa
dipuji oleh Allah dengan pernyataannya yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari keutamaan dari Allah dan keridhaannya. Kata beliau, wa ridwallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar dari hanya sekedar keutamaan Allah. Keutamaan Allah adalah surga dan pahala yang ada di dalamnya. Tapi keridhaan Allah, di mana Allah meridhai seorang hamba, bagi seorang yang ikhlas di dalam ibadahnya, ini lebih besar. Ya. Dia dicintai oleh Allah, dia disayangi oleh Allah, dia dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka seorang yang beramal termasuk sedekah karena Allah, bagi dia sama saja apakah sedekahnya itu akan segera dilipat gandakan oleh Allah di dunia ini atau tidak. Yang penting adalah dia mendapatkan keridhaan Allah dan pahala di sisinya. Ya, apalah artinya hartanya dilipat gandakan oleh Allah di dunia ini karena dia sedekah, sementara di akhirat nanti dia kehilangan atau kekurangan pahala yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala. Karena kenikmatan dunia ini tidak sebanding dengan apa yang telah dipersiapkan oleh Allah di dalam surga nanti, yang dinyatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Oleh karena itu, yang paling terbesar daripada kenikmatan surga bagi orang-orang yang beriman adalah melihat kepada wajah Allah dan mengalahkan semua kenikmatan yang lainnya, sebagaimana dalam as-sahih. Ya. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang dikembangkan oleh sebagian penceramah atau pendakwah atau sebagian yang dinyatakan sebagai muballigh, ustaz dan semacamnya, di mana sedekah itu selalu dihiasi dengan perkara-perkara yang ganjarannya di dunia ini, keuntungan-keuntungan duniawiyah. Ya, kalau ingin kita kaya maka sedekahlah, inilah manajemen yang syar'i dan sebagainya. Ini pada hakikatnya mengajari umat untuk mereka lepas daripada keikhlasan. Kita yakin bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang beramal dengan agamanya. Tapi ingat bahwa kalau tujuan kita di dalam bersedekah, berzakat adalah kita ingin dibalasi keduniaan kita oleh Allah tabaraka wa ta'ala, berlipat ganda dari harta yang kita keluarkan, itu mungkin terjadi dan mungkin tidak. Bagaimana kalau tidak terjadi? Bagaimana nilai ibadah kita setelah itu? Ya, ini adalah pelajaran yang tidak baik bagi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.